ya, yang mana akan diberlakukan setiap perjalanan dalam beberapa minggu terakhir ini. Nah, sebenarnya intinya apa itu Bang dari aturan itu Bang? Ya, esensinya satu, secara epidemiologi sebetulnya herd immunity, kekebalan komunitas itu memang harus merata, gitu ya. Dan dengan kekebalan imunitas itu, gitu ya, kita mempunyai ketangguhan untuk bisa mengalahkan infeksi. Jadi itu. Kemudian yang kedua, ketika vaksinasi dijadikan satu rangkaian persyaratan untuk perjalanan dalam negeri, perjalanan ke luar negeri, pelaku perjalanan gitu ya. Itu tujuannya adalah eh, melindungi, melindungi supaya pelaku perjalanan itu melindungi, memastikan bahwa mempunyai kekebalan yang baik. Kita ketahui Bang Topik dan masyarakat sekalian, di beberapa wilayah ya, kalau global, Asia Tenggara memang masih terjadi peningkatan. Kemudian di wilayah yang masih rangkaian kita di dalam negeri itu juga terjadi peningkatan di beberapa wilayah. Nah, sehingga kebijakan pemerintah ini tentu tujuannya adalah untuk mengamankan. Jadi para pelaku perjalanan dalam negeri maupun ke luar negeri dipastikan mempunyai kekebalan yang baik. Itu. Tapi bagaimana dengan kesiapan daerah sendiri yang mana dulu kita landai ini sudah aman, tapi kan ini kan ekonomi kan sudah mulai meningkat, artinya menggeliat lah. Ya. Tapi di sisi lain ini kan perlu biaya lagi. Nah, apakah ini tidak menjadi beban nantinya Bang? Kita juga bersyukur gitu ya, bersyukur ketika situasi COVID landai, kemudian dibarengi, jangan lupa, dibarengi dengan cakupan vaksinasi lengkap itu dosis 1 dan dosis 2 gitu ya. Itu yang sangat tinggi. Ini kalau saya lihat data terakhir kita, Kota Waringin Barat itu dosis lengkap, dosis keduanya, dosis pertamanya itu 109,90%. Kemudian dosis keduanya 96,82%. Ini 1-2 lengkap gitu ya. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Waringin Barat ini tinggal sedikit yang tidak tervaksin, artinya hampir semuanya sudah mempunyai kekebalan yang baik. Kemudian dilanjutkan lagi dengan booster gitu ya. Ini hitungan kami ada 64.047 orang yang sudah vaksinasi booster tercatat gitu ya. Dan angka ini bergerak terus. Artinya ini sudah lebih dari 30% warga Kota Waringin Barat yang sudah vaksinasi booster. Dan ini Kota Waringin Barat juga sudah menyiapkan satu antisipasi. Sebetulnya Kota Waringin Barat tidak karena ada rencana untuk pemberlakuan vaksinasi booster untuk persyaratan pelaku perjalanan, tetapi memang kita tetap memberikan vaksinasi booster. Fasilitas kesehatan kita, lokasi vaksinasi, tempat vaksinasi, tetap menjadwalkan vaksinasi COVID-19, khususnya booster. Ini gratis atau memang ada biaya Bang nantinya? Semuanya gratis Bang Tok. Semuanya gratis ya? Semuanya gratis, karena ini juga masih rangkaian penanganan pandemi. Jadi ini pemerintah masih memberikan satu kebijakan untuk melindungi warganya ya, supaya masyarakat yang bergerak melengkapi dengan vaksinasi booster. Karena kalau persyaratannya itu, kalau vaksinasi sudah booster itu kan langsung kalau perjalanan dengan menggunakan pesawat udara itu kan langsung layak terbang gitu ya. Jadi sudah 3 kali. Nah, vaksinasi ini kita sediakan vaksinnya gitu ya. Kemudian fasilitas kesehatannya kita siapkan dengan nakesnya untuk memberikan vaksinasi terjadwal gitu ya. Tiap hari ada pelayanan di puskesmas sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Jadi pada intinya di 6 kecamatan semua puskesmas yang ada, apakah ini memang dibuka secara umum untuk booster ini, atau memang hanya satu kecamatan di saat bulan ini, atau nanti pergerakannya bagaimana Bang? Iya,
Semua vaskes vaksinator ya, termasuk dua klinik kita, mitra kita, klinik Hadi Sumantri, kemudian klinik Nanda Bayangkara, Polres, ini memberikan vaksinasi semua dengan fasilitas kesehatan kita di wilayah puskesmas juga memberikan siap melayani untuk vaksinasi COVID-19, baik dosis 1, dosis 2 maupun booster. Mungkin harapannya Bang selaku kepala dinas yang saat ini masyarakat belum melakukan vaksin booster lah, atau bagaimana? Iya, segera tengok jadwal gitu ya, karena rekan-rekan di fasilitas kesehatan vaksinasi di klinik dua klinik mitra tadi maupun di puskesmas itu membuat jadwal gitu ya, karena sesuai dengan efisiensi untuk vaksin gitu ya, menjadwal hari-hari apa disiapkan vaksinasi untuk dosis 1, dosis 2, dan dosis 3. Tetapi dipastikan di Kobar ini setiap hari ada vaksinasi. Sehingga saya minta masyarakat Kota Waringin Barat segera melengkapi vaksinasi COVID-19 sampai dengan booster, sehingga kita semua mempunyai kekebalan yang tinggi untuk mengantisipasi infeksi dari COVID-19. Jadi bukan semata-mata karena rangkaian perjalanan. Oh, jadi memang antisipasi antibody gitu Bang. Ya. Oke, demikian wawancara kami kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Barat.